Selamat siang, anak-anak Ibu. Siang, Bu. Kita sepantasnya mengucapkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena pada siang hari ini kita dapat berkumpul untuk melaksanakan pembelajaran walaupun dilaksanakan secara daring. Ibu berharap anak-anak Ibu juga tetap dalam keadaan sehat. Ya, sebelum kita memulai pembelajaran kita, ada baiknya kita mulai dengan berdoa atau dibuka dengan doa. Doa dipimpin oleh Elisa. Silakan Elisa dipimpin doanya. Mari kawan-kawan sebelum kita belajar berdoa dulu. Berdoa mulai. Selesai. Dah, Bu. Terima kasih kepada anak Ibu Elisa. Mari coba Ibu lihat absensi kita sudah berapa yang masuk. Ternyata yang jumlah kita dalam satu kelas ada 12 orang. Walaupun hanya 7 orang yang belajar pada saat ini di ruang Google Meet kita ini, tidak mengurangi ya semangat kita untuk belajar. Baiklah anak-anak Ibu, akan kita mulai pembelajaran kita pada hari ini, hari Sabtu tanggal 14 Agustus 2021. Ya. Yang pembelajaran kita akan kita lanjut dari pembelajaran sebelumnya yang sudah kita pelajari adalah mengenai, tetap juga saat ini adalah teks ceramah, tetapi teks ceramah yang kita pelajari pada saat ini adalah mengenai struktur teks ceramah. Sebelumnya sudah kita mempelajari mengenai mengidentifikasi informasi. Diidentifikasi itu sudah kita temukan dan sudah kita pahami sama-sama kira-kira apa yang dimaksud itu adalah teks ceramah. Oke, coba Ibu ulangi. Masih ingatkah pembelajaran itu mengenai teks ceramah? Masih ingatkah artinya? Sri, masih ingat? Bu. Coba diulangi. Saya, Bu. Ya, silakan. Teks ceramah adalah pidato oleh seseorang di hadapan orang banyak mengenai satu hal yang menyampaikan pengetahuan, Bu. Bagus, Sri. Ya. Bagaimana Mulyani? Pak Ibu, sependapat karena setahu saya ceramah itu disampaikan di depan orang banyak, Bu. Kalau disampaikan untuk sendiri nggak mungkin, Bu. Terus untuk mengingatkan kembali pembelajaran kita yang sebelumnya ya. Setelah itu kita lanjut pembelajaran kita menyampaikan tujuan daripada teks struktur ceramah yang akan kita pelajari saat ini. Coba kamu lihat nanti ada Ibu share screen di sini. Ceramah. Sudah kelihatan anak-anak Ibu? Udah, Bu. Oke, sudah ya. Adapun indikator dan tujuan yang harus kita capai pada saat ini adalah melalui KD pengetahuan menganalisis isi, struktur, dan kebahasaan ceramah. Tapi saat ini cukup hanya indikator mengenai menganalisis struktur teks ceramah. Dan sekarang adalah yang kita pelajari menganalisis struktur teks ceramah. Paham anak-anak Ibu? Paham, Bu. Ini tadi pengertian yang sudah disampaikan oleh anak Ibu Mulyani dan juga anak Ibu Sri Hartati ya, yang sudah disampaikan pengertian ceramah tadi. Oke, selanjutnya perhatikan mengenai struktur teks ceramah itu sudah terlihatkah di layar? Ya, Bu, ada 3, Bu. Ada 3. Yang pertama, siapa bisa membaca? 1, pendahuluan, Bu. Itu ada tesis berupa pengetahuan isu, masalah, ataupun pandangan pembicara tentang topik yang dibahasnya. Bahwa pendahuluan itu adalah menjadi acuan yang akan dibicarakan pada topik suatu teks. Yang nantinya bahwa pendahuluan itu biasanya ada pada paragraf pertama. Ya. Lanjut, yang kedua, struktur yang kedua. Siapa bisa membacanya? Nurul Hidayah, Bu. Iya, silakan Nurul Hidayah. Terima kasih, Bu. Di sini struktur teks ceramah bagian kedua yaitu isi, Bu. Isi ini berupa rangkaian argumen, berupa rangkaian
argumen pembicara berkaitan dengan pendahuluan atau tesis. Pada bagian ini dikemukakan pula sejumlah fakta yang memperkuat argumen-argumen pembicara, Bu. Bagus, Nurul Hidayah, ya benar. Seperti yang Nurul Hidayah katakan bahwa di dalam isi merupakan rangkaian-rangkaian daripada pembicara untuk memperkuat hal-hal yang pendapatnya, hal-hal yang terdapat di dalam tesis. Yang argumen-argumen itu, pendapat-pendapatnya itu adalah fakta yang mendukung daripada tesis. Bagus, Nurul Hidayah. Yang ketiga, siapa bisa? Ini bagian penutup. Itu penegasan kembali, berupa penegasan kembali atas pernyataan-pernyataan sebelumnya, Ibu. Iya, benar. Iya. Itu yang ketiga adalah penutup, penegasan kembali berupa pernyataan-pernyataan sebelumnya, atau bisa dikatakan di dalam penutup atau penegasan kembali itu berupa saran atau persuasi atau kesimpulan dari bagian pendahuluan dan isi. Sudah paham anak-anak Ibu struktur teks ceramah? Baiklah, kalau sudah paham, coba kita lihat di dalam bentuk contoh yang di bawah ini untuk aplikasinya. Contoh teks ceramah yang judulnya adalah bahaya sebenarnya dari narkoba. Bagian pendahuluannya itu atau tesis, coba kamu perhatikan. Sudah dilihat anak-anak Ibu? Sudah, Bu. Di contoh tersebut sudah ada pendahuluan atau tesis yang nantinya bahwa di pendahuluan adalah sebagai topik atau pemicu permasalahan. Benarkah seperti itu di paragraf pertama ini? Anak-anak Ibu Benar, bisa- Bu. Iya, benar. Iya, Bu. Ya, topiknya itu adalah apa? Coba dilihat. Bahaya narkoba, Bu. Itulah sebagai nanti yang menjadi topiknya. Yang paragraf-paragraf berikutnya itu adalah pola pengembangan dari pendahuluan. Yang kedua adalah isi atau rangkaian argumen. Di paragraf pertama tadi adalah berupa tesis atau pendahuluan. Yang topiknya itu bahaya narkoba. Coba kamu anak-anak Ibu lihat dulu narkoba di sini paragraf pertama, bahaya yang kedua, seterusnya paragraf yang ketiga, padahal baru paragraf yang keempat adalah bahaya. Benarkah itu merupakan argumen-argumen atau fakta-fakta yang mendukung pada topik yang terdapat di pendahuluan atau tesis? Di tesis tadi adalah bahaya narkoba. Di paragraf 2, apakah argumen yang menyatakan bahaya narkoba? Benar, anak-anak Ada, Ibu? Bu. Lanjut. Di paragraf ketiga, adakah bahaya narkoba itu? Juga ada. Di paragraf keempat, bahaya narkoba itu adakah? Ada, Bu. Ada. Berarti paragraf kedua, paragraf ketiga, paragraf keempat, paragraf kelima itu merupakan isi rangkaian argumen yang berupa fakta-fakta yang mendukung pada topik yang dibicarakan pada pendahuluan atau tesis. Oke. Berarti yang ketiga, sudah terlihatkah di layar anak-anak Ibu? Penutup yang seperti Ibu katakan tadi adalah berupa saran. Adakah di bagian penutup ini berupa saran? Anak-anak Ibu coba dilihat, adakah? Itu Ada, yang Bu. ini ya. Kita harus mengupayakan agar label kesenangan, penghinduka, dan status sosial kuat yang melekat di dalamnya benar-benar hancur hingga ke akarnya. Di situ disarankan berarti kita harus menjauhi bahaya narkoba. Sudah terlihat anak-anak Ibu? Ini ya LKPD yang sudah Ibu bagikan 2 hari yang lalu ya. Baiklah, yang lain silakan diperhatikan LKPD-nya kembali, yaitu teks ceramah menurunnya kesantunan berbahasa masyarakat. Kemudian kalau begitu sesuai tadi yang sudah Ibu katakan bahwa sudah dibagi kelompoknya seperti minggu yang lalu, yang sudah ada 3 kelompok, masing-masing lihat kembali LKPD-nya, baca teks ceramahnya, kemudian Ibu berikan waktunya kurang lebih 3 menit untuk mengisi
format struktur teks ceramah yang ada di bawah teks ceramah. Ibu berikan waktunya kurang lebih 3 menit. Silakan dikerjakan ya anak-anak Ibu secara cermat. Baiklah, Ibu rasa sudah ada 3 menit. Tidak ada kesulitannya? Enggak, Bu. Oke. Enggak, Bu. Berarti anak-anak Ibu pintar, sudah paham tadi penjelasan Ibu sebelumnya. Berarti tidak ada kesulitan untuk menjawab format struktur teks ceramah. Dari 3 kelompok yang sudah mengerjakannya, masing-masing satu kelompok itu membaca hasil analisis kelompoknya. Struktur teks yang pertama, saya berikan waktunya kepada kelompok 1 untuk yang manakah? Bentar ya, Bu. Paragraf 1, Bu. Iya, bagus. Ya, bagus Rince, bahwa paragraf 1 itu merupakan tesis. Mengapa Rince mengatakan bahwa paragraf 1 itu tesisnya, pendahuluannya? Karena di sana memperkenalkan isi teksnya, Bu. Bagus. Bagaimana yang kelompok 2 dan kelompok 3? Ya, Bu. Paragraf pertama setuju? Setuju, Bu. Selanjutnya, struktur yang kedua adalah rangkaian argumen. Di kelompok 2, siapa bisa membacakan hasil diskusi Anda? Di sini rangkaian argumennya berada pada paragraf 2, 3, 4, 5, Bu. Itu, Bu, yang paragraf ke-6 bukan, Bu, ya? Iya, paragraf ke-6 juga ikut. Ibu spesifikkan ya, bahwa Iya, Bu. isi atau rangkaian argumen itu mulai dari paragraf kedua sampai paragraf 9 merupakan rangkaian argumen, alasan-alasan mengapa dikatakan bahwa berbahasa masyarakat itu menjadi menurun. Oke, kita lanjut. Bagian akhir, Ibu. Tapi saya tadi lupa, Bu, paragrafnya. Paragraf keberapa. Pokoknya dia di akhir paragraf, Ibu. Bagus, benar. Bahwa di paragraf terakhir itu adalah bagian penutup. Baiklah, anak-anak Ibu, dari pembelajaran yang sudah kita pelajari, siapa dapat menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Saya, Bu, dari yang saya tanggapi dari seluruh materi yang Ibu jelaskan, bahwasannya struktur teks ceramah itu terbagi atas 3. Yang pertama tesis atau pembuka, yang kedua rangkaian argumen, yang ketiga rekomendasi atau penegasan ulang. Nah, pada rangkaian argumen ini terdapat kalimat opini dan fakta. Yang kita bicarakan atau yang kita pelajari adalah struktur teks ceramah yang dibagi 3 tadi. Yang pertama teks tesis, pembagian pembuka atau pendahuluan. Yang kedua rangkaian argumen atau isi. Yang ketiga adalah penegasan atau penutup. Ya. Demikianlah pembelajaran kita pada siang hari ini mengenai struktur teks ceramah. Selanjutnya pada pertemuan daring kita minggu depan, setelah mempelajari ini, silakan anak-anak Ibu dibaca bukunya mengenai struktur kaidah kebahasaan teks ceramah. Sebelum kita tutup pembelajaran kita ini, tugas anak-anak Ibu adalah mencari sebagai penilaian mandiri Ibu teks ceramah. Setelah anak-anak Ibu temukan teks ceramah tersebut, analisislah struktur teks ceramahnya. Tugas tersebut Ibu tunggu sampai tugasnya adalah sampai pukul 16 atau jam 4 sore. Untuk menutup pembelajaran kita ini, doa penutup saya berikan kesempatan kepada Mulyani. Silakan Mulyani. Boleh, Ibu, untuk mengucapkan rasa syukur karena kita telah menyelesaikan pembelajaran ini. Kawan-kawan, mari kita bersyukur dengan berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Iya.
Terima kasih kepada Mulyani. Demikian anak-anak Ibu, selamat siang. Siang, Bu.